Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Amelia dan rekan saya Rizky Mevia Juliani. Kami akan mempresentasikan mengenai laporan produk. Adapun produknya yaitu mochicha atau singkatan dari Mochi Karika Papaya. Dan ini merupakan anggota dari kelompok 6, yaitu terdiri dari Rizky Mevia Juliani, kemudian Rosima Retna, kemudian Santi Mulyawati, kemudian saya sendiri Seli Amelia, dan ada Sinta Putri Ramadiani. Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Makanan terbagi menjadi dua, yaitu ada makanan ringan dan juga ada makanan berat. Makanan ringan atau bisa juga disebut dengan cemilan merupakan makanan yang paling banyak diminati karena dapat dikonsumsi kapan dan di mana saja. Kandungan pada makanan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan karena makanan yang dikonsumsi harus mengandung bahan yang sehat dan juga bermanfaat bagi tubuh. Salah satu cemilan terkenal yang ada di Indonesia yaitu mochi. Mochi merupakan kue khas asal Jepang dengan tekstur lembut berbentuk bulat kecil-kecil yang berbahan dasar dari beras ketan. Rasanya yang manis dengan tekstur yang lembut membuat kue mochi banyak digemari. Lalu, untuk menambah nilai gizi pada mochi, dibuat bahan isi mochi dengan menggunakan bahan alami, seperti manisan buah-buahan. Manisan buah merupakan buah yang direndam dalam larutan gula selama beberapa waktu. Perendaman ini membuat kadar gula dalam buah meningkat dan kadar air berkurang, sehingga dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Selanjutnya, yaitu ada sedikit penjelasan mengenai mochi. Ternyata, mochi juga cukup populer di berbagai negara. Mochi ini mengalami proses kulturasi serta perubahan-perubahan resep, sehingga akhirnya negara-negara tersebut memiliki mochi tersendiri dengan ciri khas masing-masing. Mochi terbuat dari tepung ketan dan tepung tapioka. Oleh sebab itu, kandungan gizi pada makanan ini 75-90% adalah karbohidrat. Selanjutnya, ada penjelasan mengenai manisan buah. Manisan buah umumnya dibedakan atas manisan buah basah dan manisan buah kering. Daya awet manisan kering lebih lama dibandingkan dengan manisan basah. Hal ini dikarenakan manisan kering mempunyai kadar air yang rendah dan kandungan gula yang tinggi di dalamnya. Selanjutnya, ada klasifikasi dan kandungan gizi dari buah pepaya. Mengenai klasifikasi dari tanaman pepaya, ternyata termasuk ke dalam kingdom Plantae, kemudian division Magnoliophyta, kemudian bisa dilihat spesiesnya merupakan Carica papaya L. Dan kandungan gizi buah pepaya pada setiap 100 gramnya yaitu mengandung jenis nutrisi kalori, karbohidrat, air, protein, gula, lemak, vitamin C, vitamin B2, dan kalsium. Buah pepaya sering digunakan untuk membantu mengatasi gangguan pencernaan. Hal ini dikarenakan buah pepaya memiliki kandungan serat yang tinggi dan enzim papain. Zat-zat tersebut dapat mengatasi masalah pencernaan dan susah buang air besar. Enzim papain dan serat yang terdapat dalam buah pepaya juga dapat mencegah munculnya gejala wasir. Papain
membantu membunuh parasit yang dapat mengganggu proses pencernaan di dalam usus. Buah pepaya kaya akan kandungan vitamin C yang dapat membantu memperbaiki sistem kekebalan tubuh. Kemudian, ada waktu dan tempat pelaksanaan. Waktunya yaitu bulan Februari 2020 dan tempatnya yaitu di Jalan Ciloloha nomor 52 Tasikmalaya. Lalu ada alur pelaksanaan mochi karika papaya. Tahap awalnya yaitu dimulai dari persiapan bahan. Selanjutnya, pembuatan manisan. Pembuatan manisan ini dimaksudkan untuk isian dari mochi yang terbuat dari bahan dasar buah pepaya. Selanjutnya, pembuatan adonan mochi yang terbuat dari beras ketan. Kemudian adonan tersebut selanjutnya dikukus dan setelah itu masuk ke tahap pengisian mochi dengan manisan pepaya yang sudah jadi. Kemudian tahap pengemasan, tentunya dengan menggunakan kemasan yang menarik, kemasan yang higienis dan juga aman bagi kesehatan. Selanjutnya ada uji angka lempeng total dan uji lainnya. Uji ini dimaksudkan untuk melihat kualitas dan juga untuk melihat kandungan serta keamanan dari produk yang kami buat. Lalu ada formulasi mochi karika papaya. Ada formulasi adonan mochi dan juga ada formulasi manisan karika papaya. Mengenai formulasi adonan mochi, tentunya ada tepung ketan, ada tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, susu segar, minyak sayur, dan gula halus. Lalu mengenai formulasi manisan karika papaya, tentunya bahan dasarnya yaitu dari buah pepaya, kemudian ada gula pasir, ada kapur sirih, dan juga garam. Mengenai alat dan bahan yang digunakan, tentunya mengenai bahan-bahan yang akan digunakan sudah dijelaskan di awal, dan mengenai alatnya yaitu menggunakan loyang, baskom, panci, pengaduk adonan, timbangan, salinan, pisau, celemet, cup atau wadah, dan lain-lainnya yang dibutuhkan. Selanjutnya, ini merupakan contoh produk yang kami buat. Ini merupakan gambar dari produk yang kami buat. Selanjutnya ada pembuatan manisan. Pembuatan manisan yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, lalu potong buah menyerupai bentuk dadu dengan ukuran kecil-kecil, kemudian setelah itu dicuci. Selanjutnya, masukkan garam dan remas-remas, lalu cuci lagi hingga bersih. Lalu keempat yaitu rendam buah menggunakan kapur sirih selama 2 jam. Setelah 2 jam, buang rendaman dan cuci bersih. Lalu rebus air dan gula hingga air rebusan mendidih. Setelah itu baru masukkan potongan buah pepaya tersebut ke dalam air rebusan gula tadi. Tunggu hingga air gulanya surut. Setelah itu selesai, angkat dan tiriskan. Ini merupakan foto-foto pembuatan isian mochi dari pepaya.
atau mochi isi manisan pepaya. Selanjutnya yaitu pembuatan adonan mochi. Langkah pertama, kita siapkan alat dan bahan pembuatan adonan mochi. Lalu, timbang bahan-bahan sesuai perhitungan. Masukkan tepung ketan, tepung beras, tepung tapioka, gula pasir, susu segar, dan minyak sayur sesuai takaran. Kemudian, aduk hingga adonan tercampur rata. Lalu, lapisi loyang dengan minyak dan masukkan adonan ke dalam loyang, kemudian kukus selama 1 jam. Selagi menunggu kukusan, sangrai tepung beras ketan untuk melapisi luaran mochi. Lalu angkat adonan dan uleni selagi panas. Setelah itu, bentuk adonan menjadi bulat dengan isian manisan di dalamnya. Lalu taburkan tepung beras ketan yang sudah disangrai dan gula halus. Kemudian mochi siap disajikan. Nah, berikut merupakan dokumentasi langkah-langkah dalam pembuatan adonan mochi. Selanjutnya yaitu evaluasi sediaan. Produk mochi ini kita melakukan evaluasi yaitu meliputi uji pH, uji viskositas, uji angka lempeng total atau ALT, uji organoleptik, dan uji hedonik. Yang pertama, evaluasi uji pH dengan menggunakan pH meter. Dalam pengerjaannya, sampel yang telah dirajang kecil-kecil sebanyak 10 gram dihomogenkan menggunakan mortar dengan 20 ml Aquades. Hasil data dari produk mochi ini memiliki pH sebesar 6,2. Selanjutnya, evaluasi uji viskositas dengan menggunakan viskometer Brookfield. Dalam pengerjaannya, sebanyak 100 ml larutan dimasukkan ke dalam wadah berbentuk tabung, lalu dipasang spindel nomor 1. Spindel harus terendam dalam sediaan uji. Viskometer dinyalakan dan dipastikan rotor dapat berputar pada kecepatan 30 rpm. Hasil evaluasi uji viskositas dalam produk mochi memiliki sebesar 65,8 MPAS. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi uji organoleptik dengan menggunakan indera manusia sebagai alat untuk pengukuran. Hasil datanya yaitu bentuk mochi ini semi padat dan kenyal, berwarna putih, berbau khas mochi, dan rasanya manis. Untuk uji hedonik, dalam pengujiannya dilakukan kepada 30 panelis mahasiswa dan mahasiswi jurusan Farmasi tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Uji ini bertujuan untuk melihat tingkat keminatan dari responden terhadap produk mochi ini. Nah, kita bisa dilihat penilaiannya dari rasa, tekstur, dan kekenyalan yang memiliki kriteria sangat suka, biasa, dan tidak suka. Untuk penilaian rasa, dari sangat suka sebesar 20%, suka 70%, biasa 6,67%, dan tidak suka 3,33%. Dilihat dari tekstur, penilaian tiap responden dari yang sangat suka yaitu sebanyak 20%, yang suka 66,7%, yang biasa 13,3%, dan yang tidak suka 0%. Selanjutnya, dilihat dari kekenyalan, sangat suka sebanyak 6,67%, dari yang suka 63,33%, yang biasa 26,67%, dan tidak suka sebanyak 3,33%. Nah, berdasarkan analisis ini, maka kami akan berusaha untuk memaksimalkan kembali tingkat kekenyalan dari produk mochicha ini. Berikut dilihat dari bentuk diagram dari uji hedonik.
Selanjutnya, evaluasi uji angka lempeng total atau ALT. Dalam pengerjaannya, yang pertama kita siapkan alat yang sudah disterilisasi, lalu buatlah media PCA dan siapkan larutan NaCl 100 ml. Kemudian, haluskan mochi dengan menggunakan mortar dan stamper yang sudah disterilisasi. Timbang mochi yang sudah dihaluskan, lalu masukkan mochi halus ke dalam larutan NaCl 100 ml. Kemudian pipet menggunakan mikropipet. Masukkan sampel ke dalam cawan Petri yang berisi media dengan sampel berbagai pengenceran. Lalu bungkus cawan Petri dengan kertas payung dan masukkan cawan Petri ke dalam inkubator. Dalam pengujian ALT menggunakan konsentrasi yang berbeda. Dimulai dari konsentrasi 10 pangkat min 2 sampai 10 pangkat min 5. Dari konsentrasi 10 pangkat min 2 terdapat jumlah koloni sebanyak 42. Konsentrasi 10 pangkat min 3 didapatkan koloni sebanyak 34. Dari konsentrasi 10 pangkat min 4 didapatkan jumlah koloni sebanyak 10. Dan konsentrasi 10 pangkat min 5 terdapat jumlah koloni sebanyak 6. Lalu dilakukan perhitungan angka lempeng total dengan menggunakan rumus N sama dengan sigma C per 1 kali N1 ditambah 0,1 dikali N2 dikali D. Dari hasil uji ALT mochi yaitu didapatkan jumlah koloni sebanyak 92 koloni dengan hasil perhitungan angka lempeng total yaitu 83,6 dikali 10 pangkat 2. Berdasarkan BPOM bahwa produk olahan beras dengan jenis pangan olahan, batas mikroba yang dapat diterima menunjukkan bahwa proses pengolahan pangan telah memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik. Untuk produk berbasis tepung beras ketan, yaitu sebesar 10 pangkat 4. Maka, hasil uji dinyatakan produk mochicha boleh atau layak dijual. Nah, produk mochicha atau mochi carica papaya juga memiliki tagline loh, yaitu mochicha, kenyal di mulut, kenyang di perut. Selanjutnya yaitu hasil dari testimoni produk mochicha yang telah kami produksi dan telah terjual. Terlihat ya di sini ada ibu dan bapak dosen dan juga teman-teman boyband farmasi tingkat 2-nya. Semoga teman-teman lainnya juga penasaran dengan produk kami ya. Terima kasih.